Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita dari RMI NU Banten. Ini tulisan dari KRH Fakih Wirahadiningrat atau Gus Fakih. Mbak Alwi dalam pusaran Pilpres, bagaimana bersikap dan memilih. Merebut kekuasaan dalam konteks negara demokrasi. Pesta demokrasi semakin dekat dan Pilpres adalah bagian darinya. Nasib bangsa dipertaruhkan bila kita salah memilih pemimpin. Sikap acuh bukanlah pilihan yang bijaksana karena produknya sebuah penguasa yang membuat segala peraturan perundangan dan jalannya pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Dan yang paling strategis adalah Pilpres karena presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar selain menjadi pengendali utama negara dengan membagi-bagi kue kekuasaan, dia memiliki hak-hak istimewa atau prerogatif. Satu, hak prerogatif berada di tangan presiden sendiri seperti mengangkat menteri. Dua, hak prerogatif dengan persetujuan DPR seperti mengangkat Kapolri, Panglima TNI, dan Gubernur Bank Indonesia. Tiga, hak prerogatif dengan pertimbangan DPR dan lembaga lainnya seperti mengangkat duta besar, pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dalam teori konspirasi dan proxy war, bila Anda tidak mampu secara langsung untuk merebut kekuasaan, maka jadilah penumpang, baca parasit terlebih dahulu. Menjadi parasit adalah strateginya, dan masuk ranah politik adalah taktiknya. Parasit politik adalah mereka yang lazimnya satu, minoritas, baik dalam kuantitas, jumlah manusia, dan kepemilikan aset. Dua, bukan pemilik sejarah dan negeri yang ingin dikuasainya. Caranya, satu, karena bukan mayoritas maka kuasailah mayoritas dengan segala cara dan teknik yang mampu mengkooptasinya. Dua, rubahlah sejarah negeri tersebut sehingga si parasit tersebut mendapat eksistensinya dan layak untuk menjadi penguasa dari negeri tersebut. Intinya sebenarnya mereka menjadi bagian dari masalah di masa silam, tetapi seolah menjadi pahlawan di era kekinian. Wow. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, demos atau rakyat, dan kratos atau kekuasaan. Artinya negara yang menganut sistem demokrasi berarti kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Syarat-syarat negara demokrasi. Satu, perlindungan secara konstitusional dan hak-hak warga negara. Dua, badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tiga, pemilihan umum yang bebas. Empat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Lima, kebebasan untuk berorganisasi. Enam, pendidikan kewarganegaraan. Dan setidaknya memiliki dua asas pokok. Satu, adanya pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan. Dua, adanya pengakuan harkat dan martabat manusia dalam jaminan atas hak asasi manusia. Secara logis untuk mendapatkan merebut kekuasaan selama ini tidak menabrak syarat atas asas di atas, maka hal tersebut syah dilakukan. Karena demokrasi bertumbuh kepada suara mayoritas dan suara mayoritas tersebut harus diperoleh melalui pemilu, maka bagaimana caranya merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional harus dilakukan melalui pemilu. Nah, ini yang menarik nih. Kaum Nun, nasab untuk nasib. Nun, nasab untuk nasib adalah parasit negeri. Manusia licik adalah mereka yang membanggakan moyangnya agar orang menghormati dirinya, sementara manusia durjana membanggakan moyangnya orang lain untuk diakui sebagai moyangnya sendiri. Nggak tahu malu ini. KRT Fakih Wirahadiningrat. Ibarat suatu negeri adalah sebuah mobil, bila situasi sudah kondusif dan polemik mobilnya lengah, rampaslah mobilnya, dan bila terpaksa lempar penumpang yang dianggap usil. Situasi ini dilakukan Zionis Israel, sadis. Imigran yang mengkudeta negeri Palestina dan kini gencar melakukan genosida kepada pribumi aslinya. Maka sebelum imigran jahat merebut negeri, baiknya lemparkan mereka sebelum terlambat. Setuju ini. Atau anak negeri yang nantinya justru akan dilempar dari negerinya sendiri. Waspada dan sadarlah wahai saudaraku. Budak-budak ini harus sadar nih. Ibarat parasit yang pandai cari posisi,
tanpa bersusah payah mencari makan. Mereka dapat suplai makanan dengan mudah dan parasit pun juga ada levelnya. Yang paling berbahaya, mampu menipu inang yang ditumpanginya. Bahkan sang inang akan dia kuasai, hidup tapi tidak punya kehendak, layaknya zombie. Kehendak si parasit akan dilaksanakan oleh inangnya di alam raya. Banyak sekali parasit level iblis seperti ini. Agar merasa nyaman dan tidak sadar kalau dieksploitasi, si inang harus dikuasai otaknya, pola pikirnya, dan kehendaknya. Inang tersebut besar dan mayoritas, tapi pada dasarnya dia mati laksana zombie. Dan inilah yang sedang terjadi dalam konteks Ba'alwi yang mengaku-ngaku cucu Nabi SAW. Mereka berusaha mengkooptasi umat Islam, warga mayoritas di negeri ini, atas nama klaim sesat sebagai cucu Nabi. Ingat ya, Habib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan bahwa tindakannya adalah stempel kebenaran dan pemilik paling syah otoritas keagamaan. Hegemoni ini sangat berbahaya. Dalam doktrin Sunni Syafi'iyah yang dianut mayoritas umat Islam negeri ini, mencintai zuriat Nabi adalah wajib. Tapi pertanyaan, benarkah Ba'alwi benar-benar keturunan Nabi? Bukan tuh. Dengan mengklaim datuk-datuk Ba'alwi sebagai pemilik makom-makom waliullah tertinggi, umat pun dibuat terlena dan seketika menjadi bodoh. Apalagi dengan teknik manajemen ketakutan, fear management, yaitu dengan cerita dan dongeng karomah datuknya yang bombastis berlebihan, sehingga seolah mukjizat pada Nabi pun dibawa mereka. Bayangkan Nabi SAW saja mi'raj sekali seumur hidup, tapi datuk mereka bisa 70 kali sehari. Hingga ontaknya saja sampai hafal jalan-jalan di langit. Menggelikan. Wis jan, tobat begini. Pastinya mereka tidak cukup hanya berkuasa dalam paradigma spiritual yang menyesatkan. Pada akhirnya mereka akan menjarah dunia politik demi target kekuasaan. Karena dimanapun angkara murka dan selaras dengan nafsu dan keserakahan. Apalagi di negeri yang seindah semakmur Nusantara. Strategis letaknya, melimpah sumber dayanya. Mengapa harus masuk politik kekuasaan? Karena kebijakan politik jauh lebih efektif dalam merubah situasi secara drastis. Ibaratnya 1000 fatwa haram melacur akan kalah dengan satu tanda tangan penguasa yang menutup lokalisasinya. Dengan terjun dalam dunia politik, maka kekuasaan lebih dekat untuk diraih. Dan naiflah para anak negeri yang merasa suci dan anti dalam medan perjuangan ini. Bila kaum fasik membanjiri kekuasaan, maka orang baik pada akhirnya hanya akan menjadi kayu bakar dari kekuasaan tersebut. Setelah semuanya tidak menguntungkan, barulah menyesal betapa terlambatnya untuk sadar. Dunia politik memang terjal dan curam, tapi harus diakui bahwa melalui jalan tersebut semua kebijakan kenegaraan akan diputuskan. Mengkritik tanpa solusi adalah kejahilan. Mencela tanpa bersikap bijak adalah kedunguan dan bibit pengkhianatan. Yang dibutuhkan adalah persatuan dan keberpihakan. Tanpa persatuan akan mudah dipatahkan. Dan tanpa keberpihakan seperti buih di lautan, hidupnya hanya sekedar untuk bisa makan. Ba'alwi dalam konstelasi politik. Bangsa ini sering dilanda musibah dan diuji oleh tragedi. Banyak musibah dan tragedi yang disebabkan alam, seperti tsunami, gempa, gunung meletus. Justru membuat bangsa ini semakin kokoh bersatu dan memiliki empati sosial yang lebih mendalam. Tapi bagaimana dengan musibah dan tragedi karena rekayasa manusia? Kolonialisme di masa silam, benturan ideologi, pembantaian massal, serta perang saudara jauh lebih meninggalkan jejak luka yang mengerikan. Di era kekinian masih terjadi penjajahan spiritual, perampokan sejarah Nusantara, arogansi nasab, dan rasisme. Tentu ini bencana yang akan menghancurkan negeri lebih masif dan dari sekedar bencana alam. Dan percaya begitu saja bahwa Ba'alwi sebagai cucu Nabi tanpa mau mengkaji dengan jujur dan ilmiah adalah bagian dari pembiaran tragedi kemanusiaan di atas.
Dan kita pun gagal membuktikan diri sebagai pecinta Nabi serta penjaga kesucian keluarganya. Na'udzubillah. Kembali kepada Ba'alwi yang semenjak kedatangannya ke Nusantara di bawah kolonialis Belanda dan bekerja demi kepentingannya. Sejatinya mereka telah bermain politik di negeri ini sejak awal. Bagaimana ketika Belanda jaya mereka ikut Belanda. Dan ketika Belanda kalah dan kabur mereka seolah yang paling berjasa dalam sejarah perjuangan bangsa Republik. Memang begitu. Memang Republik menang mereka ikut Republik. Parasit ini. Ketika Yaman Selatan, negeri luhurnya menganut komunis, mereka pun ikut menjadi pentolan komunis di Indonesia. Siapa tidak kenal Muso atau Musa Al-Munawwar, DN Aidit, Fahrul, dan Sofyan Barakbah. Mereka membunuh banyak kaum santri dan ulama. Namun herannya sekarang banyak ulama yang rela menjadi jongosnya. Amit, 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 amit. Mereka meninggalkan sanad gurunya, tradisi ritual, dan torikoh para pendahulunya, yaitu Wali Songo dan Sayyid Syarif Asli dari Timur Tengah. Kemudian terhipnotis mengikuti ritual, torikoh, dan sanad keilmuan kaum Ba'alwi yang sangat diragukan dan penuh penghambaan kepada klan mereka sendiri. Agama harusnya membebaskan dan mencerahkan di tangan Di tangan Ba'alwi justru menjadi sumber penindasan dan pembodohan. Bahaya lur, bahaya. Ba'alwi bahaya. Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Siapapun masih ingat bahwa bangsa ini pernah didera sejumlah kasus terorisme yang muncul dari gerakan Islam radikal. Mereka bagian dari proksi Zionis di masa kini dan kolonialis di masa silam. Gerakan ini dimulai ketika Inggris membangun paham Wahabisme yang berhasil mengkudeta paham Ahlus Sunnah dan penguasa Hijaz. Setelah itu, virus ini menyebar ke seluruh dunia hingga akhirnya di era sekarang ada seorang Yahudi Samaritan, Simon Elliot, yang juga mengaku sebagai cucu Nabi bermarga Al-Husaini, berubah nama menjadi Abu Bakar Al-Baghdadi dengan ISIS-nya. Meluluh lantakan Irak dan Syria atau organisasi teroris lainnya. Al-Qaeda didirikan oleh imigran Yaman di Saudi bernama Osama bin Laden yang menyebar virusnya hingga ke Nusantara. Namun kokohnya ajaran Aswaja dan ideologi Pancasila mampu menepis itu semua. Dan ideologi radikalisme transnasionalis ini akan selalu mencari cara untuk menyusup dengan dukungan dananya yang melimpah. Hingga mereka sadar bahwa paham Wahabisme kurang laku di negeri ini. Modar. Dan yang lebih laku adalah klaim sesat cucu Nabi. Maka dari sinilah virus jahat itu menemukan kawan simbiosis mutualismenya. Ideologi khilafah bisa terus eksis dengan bersembunyi di balik jubah cucu Nabi. Itulah dulu mengapa Ba'alwi dan FPI-nya lebih suka mengutuk Banser yang membakar bendera HTI daripada membelanya. Sedangkan mereka diam saja di Yaman ketika pejuang Houthi yang melawan agresor koalisi Arab membakar bendera Arab Saudi yang di situ tertulis kalimat tauhidnya pula. Narasi jahat dan palsu semacam ini hanya akan disadari oleh orang-orang berakal dan bukan mereka yang bermental budak dan lokalan. Cakrawala yang sempit tak akan mempengaruhi pandangan dan pandangan yang terbatas akan mempengaruhi pola pikir serta keputusan. Kuncinya, asal terus kewaspadaan dan gunakan akal sehat untuk segala sesuatu karena logika akan mampu bersikap adil dari cengkraman kepentingan dan dogma sesat. Terjunnya Ba'alwi secara praksis dalam kancah politik tentu saja diwaspadai mengingat kesejahteraan dan sepak terjang mereka dari masa ke masa di negeri ini. Baca juga tulisan sebelumnya nih, kata KRH Fakih Firhadingrat. Dalam konteks ideologi bangsa Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, siapapun yang tidak menabrak keduanya maka sah untuk merebut kekuasaan dengan cara legal dan konstitusional. Tapi apa jaminannya di masa depan? Bila kekuasaan telah diraih, maka ideologi dan konstitusi pun tidak akan diganti atas nama demokrasi dan kehendak rakyat. Peta dukungan Ba'alwi dalam Pilpres. Sekarang, mari
lebih waspada dan jeli memandang strategi Pak Alwi dalam medan politik kekinian. Semoga kita bukan orang yang mudah lupa bila mana para Pak Alwi yang katanya garis keras maupun yang garis moderat, termasuk pentolan lembaga Robito Alawiyah, hanya selalu tersenyum hangat dan salam komando ketika berjumpa. Bagaimana mereka seolah membagi peran satu untuk yang garis keras. Mereka mendapat ke dalam gerakan Wahabi, khilafah atau radikal, transnasionalis lainnya, dan dukungan mereka di Pilpres kali ini jelas kepada siapa. Jejak digital bisa Anda telusuri sendiri. Semoga kita bukan jadi manusia pemalas menghadapi tipu daya semacam ini. Mbak Alwi model gini, hobinya demo, teriak-teriak di panggung, serta ngancam-ngancam orang. 2. Sedangkan untuk Mbak Alwi garis moderat yang katanya pro NKRI dan cinta NU, tapi nyata-nyata banyak merubah sejarah, merampok makam-makam leluhur Nusantara dan membelokkan tradisi dan sejarah ke NU-an. Juga jelas arah dukungannya kemana. Bahkan tokoh sufi yang disegani di NU rela ikut hadir dalam deklarasi capres tertentu. Walah, katanya ketua sufi kok jadi jurkam dan tim ses. Urusannya ketuhanan tiba-tiba berubah menjadi kepresidenan. Ramutu. Mbak Alwi yang modus seperti ini banyak mengadakan sholawatan daripada majelis ilmu, pendoktrinan dengan spiritual dan hiburan, sambil diselingi dongeng-dongeng datuknya yang konon sakti mandraguna, dan para penonton pun makin tersihir, lumpuh logika dan nalarnya. Budak-budaknya akal sehatnya pada nggak aktif, jadi percaya sama yang halu-halu dari Mbak Alwi. 3. Sementara bagian kecil Mbak Alwi lainnya yang tidak jualan agama, jelas arah dukungannya. Mereka minoritas, relatif lebih rasional, dan sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan nasab untuk nasib. Mereka juga memiliki persoalan mendarah daging dengan sesama Mbak Alwi, namun selama mereka tidak mau terbuka dan jujur, mereka tidak mau terbuka dan jujur, memberi pengakuan dan legowo bahwa mereka bukan turunan Nabi. Hakikatnya mereka sama saja bahayanya. Tidak untuk masa kini, tapi untuk masa depan bila anak cucunya kumat penyakit rasis dan arogansi nasabnya. Ini menjadi penyakit kronis nih, nasab untuk nasib. Dan sebagai anak negeri yang benar-benar mencintai ibu pertiwinya, harusnya sadar bahwa momentum pemilu ini sangat jelas strategis akan nasib bangsa. Selain memilih calon legislatif parlemen, lebih strategis lagi dalam memilih calon eksekutif puncak di negeri ini, yaitu presiden dan wakil presiden. Bagaimana cara menjatuhkan pilihan dengan baik dan benar? Sesuai ungkapan Prof. Franz Magnis di atas, maka lihatlah track record semua calon, pilihlah yang keburukannya paling sedikit. Contoh 1, apakah dia tidak pernah menggunakan isu agama dalam kampanye politiknya, misal dalam pemilihan kepala daerah yang pernah diikutinya, sehingga bahasa ini hampir terbelah dengannya. 2, apakah dia tidak pernah menjadi pengkhianat di dalam perjalanan hidupnya, misal berkhianat kepada guru atau pamannya sendiri yang membesarkan namanya. Kalau gurunya saja dikhianati, bagaimana dengan rakyatnya? Apakah dia tidak pernah terlibat kasus pelanggaran HAM, sehingga pernah divonis bersalah hingga dipecat dalam dharma baktinya bagi negara, dan hingga kini korban-korbannya tidak jelas nasibnya kok jadi nasabnya sih, dan jasadnya juga tidak pernah ditemukan. Tidakkah nyawa manusia itu berharga? Ingatlah, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ngeri bos. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. 4. Apakah dia sudah cukup pengalaman sebagai pemimpin, baik dari segi atau kinerja? Apakah dia tidak dipaksakan oleh keluarganya yang masih menjadi penguasa dengan serangkaian akrobatik peraturan agar lolos untuk menjadi kontestasi dalam Pilpres? Apakah seorang berangkat dengan cara yang salah, maka diragukan akan menghasilkan hasil yang benar, sebagaimana berangkat haji tapi dari uang hasil korupsi? Lah, sis modar lagi konstitusi dilabrak.
Inilah zaman kemajuan, ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Demikian puisi Gusmus. Ingat, itu hanya contoh-contoh saja, tanpa menyebut nama dan sebagai refleksi untuk menggugah kesadaran dan akal sehat kita semua. Pahami kaidah usul fikih. Darul Mafasid Muqaddimun ala Jalilun Masoleh, artinya menghindari dari keburukan harus didahulukan dari meraih kebaikan. Misal pun harus mencari kebaikannya, maka akal sehat dan jejak seorang pemimpin sangat mudah di masa sekarang untuk ditelusuri. 1. Apakah ketika dia diberi amanah sebelumnya sukses atau tidak? Contoh, ketika jadi kepala daerah banyak nilai positif atau negatif. 2. Bisa ketika menjadi menteri dia justru memperkaya diri atau banyak prestasi. Tentunya kalau baik tidak mungkin dipecat di tengah jalan. 3. Misal ketika jadi anggota parlemen banyak produk hukum dan penyerapan aspirasi yang berharga untuk rakyat atau tidak, dan lain sebagainya. Kesimpulan, dalam perhadapan pilpres ini, penulis yaitu K.R.H. Fakih Wirahadiningrat atau biasa kita panggil dengan Gus Fakih dengan sungguh-sungguh berpesan agar 1. Tetap jaga persatuan dan jangan terpecah belah, harus bijak dalam menjaga perbedaan. 2. Fokus pada pelurusan sejarah Nusantara dan nasab Nabi di Indonesia dimanapun Anda berada dan apapun pilihannya, ingatlah selalu misi utamanya. 3. Pilih dari calon pemimpin yang paling minim keburukan pribadinya. 4. Pilih calon pemimpin yang paling sedikit barisan orang jahatnya. 5. Berjuanglah layaknya politisi negarawan dan bukan politisi yang Machiavellian. Karena negarawan berpegang pada nilai-nilai luhur dan kebaikan bagi bangsanya. Sementara Machiavellian berbicara kalkulasi kalah menang, imbalan materi, posisi dan jabatan. Siapa dapat apa? Idealisme tergadai oleh nafsunya. Akhirul kalam, penulis ini K.R.H. Fakih Wirahadiningrat akan menutup dengan manusia punya kendala tapi Allah punya kendali. Tugas hamba berdoa mengangkat kedua tangan dan nantinya Tuhanlah yang akan turun tangan. K.R.T. Fakih Wirahadiningrat, Mataram, Brangwetan, 31 Desember 2023. Ingat seluruh masyarakat Indonesia bahwa Habib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.